sudah menuju ke penghujung-penghujung tahun 2020 ini seperti apa sih gambaran dari permintaan nikel begitu ya, dan kemudian juga listrik atau kendaraan listrik ini kan akan menjadi salah satu gambaran masa depan gitu ya, futures vehicle juga begitu ke depan. Nah ini akan seperti apa nih view lebih ke depannya terkait mengenai opportunity yang lagi di steppingnya lagi dijalankan oleh Vale juga Bu Febri? Ya, terima kasih Mbak. Kalau kita lihat ya, fundamental industri nikel tidak berubah jauh ya, masih sehat dan baik. Memang dengan adanya COVID sempat permintaan melemah ya. Namun sekarang kita lihat kondisi di Cina sudah sangat membaik. Nah, kenapa saya bicara mengenai Cina ya? Karena memang pengaruhnya besar sekali ya terhadap konsumsi permintaan dunia. Kalau kita lihat ini kan 2/3 dari nikel lari ke industri stainless steel. Nah, dari industri stainless steel sendiri di dunia ini 50%-nya datang dari Cina. Jadi mau tidak mau memang kondisi stainless steel di Cina itu menjadi faktor utama juga dalam melihat dalam mempengaruhi ya industri nikel. Kalau kita lihat sempat melemah karena pandemi, tapi kemudian udah menguatlah sekarang. Jadi kalau kita lihat dari sisi permintaan, dari sisi supply sebenarnya tinggi ya. Apalagi mengingat bahwa Indonesia berkontribusi besar nih sekarang dengan semua kapasitas nikel yang terbangun ini berkontribusi cukup besar terhadap supply dunia. Nah kalau kita lihat supply dan demand sebenarnya saat ini ya posisinya adalah oversupply. Dan proyeksi kita oversupply ini akan berlangsung 2-3 tahun ke depan. Nah, kalau lihat oversupply, harusnya kan harga tertekan, tapi bagusnya adalah harga kalau kita lihat belakangan ini justru naik tinggi ya, bahkan sempat tembus ke $15.000 LME nikel kemarin. Jadi suatu pergerakan yang bagus sekali. Nah, kalau kita lihat faktor fundamentalnya oversupply, tapi kalau kita lihat kok harga nikelnya naik tinggi ya, kita lebih melihat ini karena banyak sentimen positif ya yang memang bergerak, terutama memang sentimen dari mobil listrik. Nah, kalau mobil listrik tadi Mbak tanya view-nya Vale, kita sangat optimis ya dengan mobil listrik ini karena memang kita melihat dunia tidak punya pilihan lain selain bergerak ke arah mobil listrik ya, karena tuntutan dari global warming, polusi, jadi memang harus ada solusi transportasi yang lebih ramah lingkungan. Nah, saat ini semua fokus pada mobil listrik. Nah, kalau dilihat sebenarnya jumlah mobil listrik di dunia ini masih sangat rendah ya dibandingkan dengan total populasi kendaraan. Nah, kenapa masih sangat rendah? Ini karena memang harga mobil listrik sendiri itu masih sangat mahal. Nah, kenapa harga mobil listrik mahal? Karena baterainya mahal sekali. Nah, baterainya kenapa mahal? Nah, disinilah kenapa ada koneksi dengan nikel kan? Karena nikel adalah metal yang memang bisa menyimpan energi paling tinggi ya, energy density yang paling tinggi. Sehingga kalau lebih banyak komponen nikel di dalam baterainya, maka jarak tempuh akan lebih jauh, kemudian juga baterainya akan lebih ringan. Nah, sehingga banyak sekali manfaat. Kedua juga, harga metal nikel ini relatif terhadap kebutuhan mineral lain itu sangat rendah, masih murah gitu. Sehingga semakin banyak nikel yang bisa dipakai di dalam baterai, maka harga baterai akan lebih murah. Maka dari itu sekarang kan komoditas seksinya adalah nikel ya untuk baterai. Nah, kalau kita sih melihat karena dia tidak punya pilihan lain harus beralih ke mobil listrik dan kemampuan daya saing mobil listrik tergantung pada baterai, disinilah kemudian nikel akan punya peranan penting. Jadi kami sangat optimis dengan masa depan nikel yang akan datang dari mobil listrik ini.